Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahukah kalian apakah kesibukan para malaikat di bulan Ramadan? Surga selalu dihiasi dan diberi harum-haruman dari tahun ke tahun karena masuknya bulan suci Ramadan. Pada malam pertama bulan Ramadan itu muncullah angin dari bawah arsy yang disebut Al-Mudsirah. Karena hembusan Al-Mudsirah ini, daun-daunan dari pepohonan di surga bergoyang dan daun-daun pintunya bergerak, sehingga menimbulkan suatu rangkaian suara yang begitu indahnya. Tidak ada seorang atau makhluk apapun yang pernah mendengar suara seindah suara itu, sehingga hal itu menarik perhatian para bidadari yang bermata jeli. Mereka berdiri di tempat tinggi dan berkata, "Wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini?" Malaikat Ridwan menjawab, "Wahai para bidadari yang cantik jelita, malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan." Para bidadari itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada kami suami-suami dari hamba-Mu pada bulan ini." Maka tidak ada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan dan diterima puasanya, kecuali Allah akan mengawinkannya dengan para bidadari itu, yaitu kelak di dalam kemah-kemah di surga. Kemudian terdengar suara firman Allah, "Wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan ini. Wahai Malik, malaikat penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu neraka untuk mereka yang berpuasa bulan ini. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, kemudian ikatlah setan-setan yang jahat dengan rantai-rantai dan singkirkan mereka ke dasar lautan yang dalam sehingga mereka tidak bisa merusak atau mengganggu puasa dari umat kekasihku yaitu Muhammad." Para malaikat itu dengan segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di dalam bulan Ramadan kebanyakan umat Islam sangat mudah untuk berbuat amal kebaikan. Suatu hal yang sangat sulit untuk diamalkan pada bulan-bulan lainnya. Gangguan setan atau dari kalangan jin dan hawa panas neraka untuk sementara ditiadakan. Hawa sejuk surga yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah melimpah ruah, membangkitkan semangat untuk terus beribadah kepadanya. Musuh yang harus dihadapi tinggal gangguan setan dalam bentuk manusia dan hawa nafsu, yang mereka itu juga telah dilemahkan dengan adanya kewajiban berpuasa. Pada riwayat lain disebutkan, pada malam pertama bulan Ramadan itu Allah berfirman, "Barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan mencintainya. Barang siapa yang mencariku, maka aku akan mencarinya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya berkat kehormatan bulan Ramadan ini dan puasa yang dijalankannya." Kemudian Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin, yaitu malaikat-malaikat pencatat amalan manusia, untuk mencatat amal kebaikan dari 3 kelompok orang-orang tersebut dan menggandakannya, serta memerintahkan untuk membiarkan ataupun tidak mencatat amal keburukannya. Bahkan Allah juga menghapus dosa-dosa mereka yang terdahulu. Sahabat beriman, pada setiap malam di bulan Ramadan Allah akan berseru 3 kali, "Barang siapa yang memohon, maka aku akan memenuhi permohonannya."
Barang siapa yang kembali kepadaku, yaitu taubat, maka aku akan menerimanya kembali atau menerima taubatnya. Barang siapa yang memohon ampunan, maghfirah, atas dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya. Pada malam yang ditetapkan Allah sebagai Lailatul Qadar, Allah memerintahkan Jibril dan rombongan besar malaikat untuk turun ke bumi. Jibril turun dengan membawa panji hijau yang kemudian diletakkan di punggung Ka'bah. Ia mempunyai 600 sayap, 2 di antaranya tidak pernah dipergunakan kecuali pada Lailatul Qadar. Yang bentangan 2 sayapnya itu meliputi timur dan barat. Kemudian Jibril memerintahkan para malaikat yang mengikutinya untuk mendatangi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengucapkan salam pada setiap orang yang sedang beribadah dengan duduk, berdiri, dan berbaring, yang sedang sholat dan berzikir, dan berbagai macam ibadah lainnya pada malam itu. Mereka menjabat tangan dan mengaminkan doa umat Nabi Muhammad SAW hingga terbit fajar. Ketika fajar telah muncul di ufuk timur, Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kembali, kembali." Para malaikat itu tampaknya enggan untuk beranjak dari kaum muslimin, yaitu yang sedang beribadah kepada Allah. Ada kekaguman dan keasyikan berada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad, yang diantaranya berbagai kelemahan dan keterbatasannya, berbagai dosa dan kelalaiannya. Mereka tetap beribadah mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mendengar seruan Jibril untuk kembali, mereka berkata, "Wahai Jibril, apa yang diperbuat Allah untuk memenuhi permintaan orang-orang yang mukmin dari umat Nabi Muhammad ini?" Kemudian Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang, memaafkan dan mengampuni mereka, kecuali 4 macam manusia." Mereka berkata, "Siapakah 4 macam orang itu?" Jibril berkata, "Orang-orang yang suka minum minuman keras, alkohol, narkoba, dan sejenisnya. Orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi, dan kaum musyahin." Para malaikat itu cukup puas dengan penjelasan Jibril, dan mereka kembali naik ke langit, ke tempat dan cara ibadahnya masing-masing seperti semula. Ketika Nabi SAW menceritakan hal ini kepada para sahabat, salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah kaum musyahin itu?" Nabi bersabda, "Orang yang suka memutuskan persaudaraan, yaitu orang yang tidak mau berbicara karena perasaan marah, dendam, dan sejenisnya, yaitu kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Malam berakhirnya bulan Ramadan, yakni saat buka puasa terakhir dan memasuki malam Idul Fitri, Allah menamakannya dengan malam hadiah atau Lailatul Zaizah. Ketika fajar menyingsing, Allah memerintahkan para malaikat untuk turun dan menyebar ke seluruh penjuru negeri-negeri yang di dalamnya ada orang-orang yang berpuasa. Mereka berdiri di jalan-jalan dan berseru dengan seruan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang memberikan rahmat begitu banyak dan mengampuni dosa yang besar. Ketika kaum muslimin keluar menuju tempat-tempat sholat Idul Fitri dilaksanakan, Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, apakah balasan bagi pekerja jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya?" Mereka berkata, "Ya Allah, balasannya adalah
dibayarkan upah-upahnya. Allah berfirman, "Wahai para malaikat, Aku persaksikan kepada kalian semua bahwa balasan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dan sholat-sholat malam mereka adalah keridhaan dan ampunanku."